siang, perkenalkan nama saya Gusti Aika Dimas Miraharani. Saya dari kelas 3A dengan NIM C11240015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip, teknik, dan hambatan komunikasi pada anak, lansia, dan pasien yang marah-marah. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip komunikasi pada anak. Adalah komunikasi antara perawat dan anak yang berjalan dengan aman, sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut. Jadi, komunikasi anak ini berbeda dengan komunikasi kita dengan orang dewasa, sehingga cara berkomunikasi kita ke anak itu harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak tersebut. Biasanya seperti bayi hanya baru bisa menangis, senyum dengan ocehannya, yaitu balita. Itu biasanya cuma kata sederhana, itu menunjuk atau gesturnya. Anak prasekolah itu kalimat pendek, dan anak sekolah itu biasanya komunikasinya lebih jelas sedikit. Jadi tujuan utama komunikasi pada anak ini itu bisa menciptakan rasa yang aman, mengurangi kecemasan, dan membangun kepercayaan antara perawat dan pasien anak tersebut. Prinsip yang kita gunakan, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan tidak memakai istilah medis kepada pasien anak. Membangun hubungan yang saling percaya, kita tidak boleh membohongi pasien anak tersebut. Menggunakan komunikasi yang non-verbal, senyum, nada suara yang sangat lembut. Kita juga harus memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan perasaan dan tidak lupa melibatkan peran orang tua untuk menciptakan rasa yang aman, menggunakan pendekatan bermain, bersikap jujur, dan konsisten. Jadi teknik komunikasi pada anak yang bisa kita lakukan yaitu teknik komunikasi yang sesuai dengan usia, kondisi emosional anak, dan situasi anak tersebut. Kadang anak lebih mudah memahami pesan melalui contoh dan aktivitas bermain. Jadi teknik-teknik komunikasi yang bisa dipakai yaitu terapi bermain, atau kita bisa menggunakan boneka, gambar, atau permainan lainnya yang disukai anak. Kita juga harus kontak mata, sentuhan yang lembut saat pada anak tersebut, memberikan pilihan terbatas agar pas anak tersebut lebih terkontrol. Mendengarkan secara aktif, kita juga harus memvalidasi emosi anak tersebut kalau pasien anak tersebut itu takut. Jadi hambatan komunikasi pada anak itu biasanya perkembangan bahasa dari anak yang belum matang sehingga tidak jelas yang kita dengarkan, kemampuan kognitif yang terbatas, rasa takut yang dialami, cemas, stres, biasanya lingkungan bising dan tidak ramah anak, kondisi fisik atau penyakit dari anak tersebut, perbedaan budaya dan pola asuh, dan kurangnya rasa percaya pada perawat. Oleh karena itu, kita harus memberikan kepercayaan, membuka kepercayaan pada anak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip teknik dan hambatan pada lansia. Selanjutnya, prinsip komunikasi pada lansia. Jadi, prinsip komunikasi pada lansia, kita bisa menggunakan pendekatan empatik, yaitu menunjukkan pemahaman dan kepedulian kita agar lansia merasa dihargai. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan individual, menyesuaikan cara bicara kita dengan kondisi fisik, budaya, dan tingkat kognitif individu masing-masing. Kita juga harus menghormati, tidak boleh terburu-buru dalam berbicara, ramah, dan menjaga kesabaran karena lansia sedikit rentan. Jadi lingkungan kita saat berkomunikasi juga harus kondusif. Komunikasi yang harus dilakukan dengan di tempat yang sangat tenang, minim gangguan suara. Dan saat kita berkomunikasi, kita harus melakukan komunikasi yang posisinya sejajar, menjaga kontak mata yang lembut, dan posisi duduknya sejajar untuk meningkatkan kenyamanan. Yang kedua, yaitu ada teknik komunikasi terapeutik. Jadi kita harus mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh, dan menjaga kontak mata, dan mengangguk untuk menunjukkan penghargaan kepada lansia tersebut. Bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa sederhana namun jelas, menggunakan kalimat yang pendek dengan artikulasi yang sangat baik dan mudah dipahami oleh lansia dengan yang penurunan pendengaran. Sentuhan terapeutik, jadi sentuhan yang sangat lembut, sentuhan pada tangan atau bahu yang bisa memberikan rasa aman, terutama saat lansia itu cemas. Jadi
Kita juga bisa meminta lansia menjelaskan kembali maksud untuk menghindari salah paham, serta menerima perasaan mereka tanpa menghakimi. Kita juga bisa memberikan pilihan kepada lansia, memberikan mereka kebebasan lansia untuk memilih waktu atau posisi perawatan yang mereka kontrol nanti. Untuk hambatan komunikasi pada lansia, yaitu hambatan fisik, biasanya dari penurunan pendengaran dan penglihatan yang membuat lansia sulit menangkap pesan yang disampaikan, yaitu biasanya juga ada penurunan memori atau demensia, terus adanya munculnya rasa cemas, depresi, atau tidak percaya diri yang membuat lansia itu cenderung menutup diri. Terus ada hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan itu seperti suara yang bisik dan pencahayaan yang buruk dapat memecah konsentrasi si lansia tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dari pasien yang marah-marah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip, teknik, dan hambatan menghadapi pasien yang marah. Jadi prinsipnya itu kita sebagai seorang perawat harus berfokus pada pengendalian diri dan menciptakan ruang yang aman. Kita juga harus menjaga ketenangan diri. Perawat itu tidak boleh memberikan reaksi balik yang emosional karena akan bisa memperburuk situasi. Kita juga harus bersikap tenang dan tidak boleh membela diri secara berlebihan agar emosi pasien tidak semakin meningkat. Selain itu, kita juga harus menjaga keamanan. Kita harus memberikan ruang aman bagi pasien dengan menjaga jarak yang tepat dan memastikan lingkungan tidak memicu agresi lebih lanjut. Kita juga harus memprioritaskan keselamatan kita dan tim kita. Keselamatan perawat dan tim harus menjadi prioritas utama di atas konfigurasi langsung. Jadi teknik komunikasi terapeutik yang kita gunakan untuk pasien marah-marah itu kita harus memvalidasi perasaan. Kita harus mengakui bahwa perasaan marah pasien dapat dipahami tanpa harus membenarkan perilaku agresifnya. Kita juga harus mendengarkan aktif keluhan dan marahnya pasien, mengulang inti ucapan pasien, dan memberikan perhatian penuh tanpa menyela. Selanjutnya ada menetapkan batasan. Jadi menetapkan batasan perilaku dengan jelas namun tetap berkomunikasi secara terapeutik. Misalnya meminta pasien tidak berteriak agar bantuan bisa diberikan. Kita juga bisa memberikan teknik pernapasan kepada pasien untuk menenangkan pasien. Selain itu kita juga meminta pasien menegangkan dan melemaskan otot atau mengurangi stresnya. Nah, kita juga bisa mengalihkan fokus pikiran pasien ke bayangan yang lebih menenangkan. Selain itu, hambatan yang biasanya terjadi pada saat berkomunikasi dengan pasien yang sedang marah-marah yaitu komunikasi yang menghambatan fisik, adanya rasa sakit fisik, nyeri, atau ketidaknyamanan akibat penyakit yang memicu sensitivitas emosional. Jadi yang kedua juga ada hambatan psikologis, adanya stres yang dirasakan saat emosi, kecemasan, rasa tidak berdaya, atau pola pikir negatif yang membuat pasien menafsirkan situasi secara berlebihan. Jadi juga ada hambatan lingkungan yang bisik atau situasi yang penuh tekanan yang mempersempit toleransi pasien terhadap rasa stresnya. Terus komunikasi yang buruk sebelum atau merasa tidak dihargai dan tidak diperdulikan, merasa tidak adil. Terus pasien yang menolak bekerja sama atau menolak tindakan lanjutan medis karena kemarahannya. Mungkin sekian untuk tugas tambahan dari mata kuliah komunikasi, tugas 9 dan 10 tentang teknik, prinsip, teknik, dan hambatan komunikasi pada anak, lansia, dan pasien yang marah-marah. Sekian, terima kasih.